Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Zax ini cuy. Dan seperti biasa untuk pembahasannya itu yaitu tentang gameplay, terus build, emblem, tips and trick, combo dan counternya cuy. Oke, kita langsung saja mulai dari emblemnya dulu. Dan untuk emblemnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Aku taruh di atas ya. Jadi untuk emblemnya aku memakai emblem mage cuy. Dan untuk talent pertama aku menggunakan talent agility agar rotasi kita itu lebih cepat cuy. Dan kita tahu kan jalannya si Zax ini kelendak-kelenduk alias lama cuy. Terus untuk talent kedua ini ada 3 pilihan cuy sebenarnya. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan talent diskon yang kayak gini agar item kalian itu cepat jadinya. Terus yang kedua kalian bisa menggunakan talent Wilderness Blessing agar rotasi kalian itu lebih cepat. Terus yang ketiga itu kalian juga bisa menggunakan Pull Yourself Together yang gambarnya itu kayak jam pasir itu. Jadi talent itu bisa ngurangin cooldown dari isper ataupun item aktif kalian cuy ya contohnya kayak Won, Winter itu. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan talent Infuriate. Jadi kalau kalian itu menggunakan skill ke musuh itu bisa menambahkan mana kalian, plus itu juga bisa memberikan tambahan damage cuy. Jadi gitu ya untuk talentnya si Zax sendiri. Oke, kita lanjutin ke buildnya si Zax cuy. Bentar, aku mau membantu turtle dulu cuy. Terus kita lanjutin ke buildnya. Dan untuk buildnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Yang pertama dari sepatu. Untuk sepatu itu aku memakai sepatu attack speed cuy. Terus untuk item kedua yaitu aku memakai buku. Dan untuk fungsinya buku sendiri ini adalah Zax ini kan skillnya lumayan lama semua kan. Jadi buku ini bisa nutupin kekurangannya si Zax ini cuy. Terus untuk build selanjutnya aku memakai Feather of Heaven. Kenapa bang kok memakai Feather of Heaven? Jadi pasifnya si Johnny-nya Zax ini ataupun si minionnya si Zax ini tergolong basic attack cuy. Jadi Feather of Heaven ini sangat sinkron sama pasifnya si Johnny-nya itu. Terus untuk build selanjutnya aku memakai Glowing One. Dan untuk fungsinya sendiri Glowing One ini akan memberikan efek bakar ke musuhnya cuy. Dan ini damage-nya itu tergantung seberapa banyak darah musuhnya. Semakin banyak darah musuhnya ini damage-nya semakin sakit cuy. Terus untuk item selanjutnya aku memakai Divine Glaive. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa nge-counter para tank-tank yang tebal cuy. Terus untuk item terakhir ini ada 2 pilihan. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan Fleeting Time agar kalian itu ultinya itu cepat untuk cooldownnya kalau kalian itu berhasil ngekill musuh ataupun berhasil mendapatkan assist. Dan kita tahu kan si Zax ini mudah sekali untuk ngekill musuhnya apalagi mendapatkan assist cuy. Dan ini sangat bagus sekali. Terus untuk pilihan yang kedua kalian juga bisa menggunakan Holy Crystal. Dan untuk Holy Crystal ini sendiri kalian pakai kalau kalian itu menang golnya itu jauh cuy. Dan fungsinya sendiri ini bisa ngelipetin damage magic kalian ataupun lipat gandakan damage kalian lah intinya itu. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak kalian bisa jual sepatu ganti ke Windtalker bisa, terus ke Winter juga bisa, terus ke Immortal pun juga bisa cuy. Dan ini terserah kalian. Kalau kalian itu menang goldnya jauh kalian bisa menggunakan Windtalker. Tetapi kalau gold kalian itu tidak terpaut jauh kalian bisa menggunakan Immortal ataupun Winter saja cuy. Jadi gitu ya untuk pembahasan buildnya si Zax ini. Terus untuk battle spellnya aku saranin menggunakan Isper cuy. Kenapa bang kok harus menggunakan Isper? Jadi gini, untuk Zax pet terbaru ini menurutku enak banget dipakaikan Isper. Ya nggak pet ini saja sih, pet sebelumnya itu juga enak dipakaikan Isper. Dan sekarang ini malah enak lagi cuy kalau kita menggunakan Isper.
Soalnya pas kalian ulti itu ispernya itu bisa langsung kalian pencet cuy. Kalau dulu kan harus isper dulu baru kalian ulti kan. Tetapi sekarang itu kalian itu pas mode ulti yang masuk ke tubuh Johnny-nya itu juga bisa untuk ngaktifin ispernya cuy. Jadi lebih dipermudah lah untuk penggunaan isper ini cuy. Jadi gitu ya untuk battle spellnya si Zax. Terus kita lanjutin ke kombonya. Dan untuk kombonya sendiri kalian bisa gunakan kayak gini. Kalian gunakan skill satunya itu di tengah-tengah musuhnya cuy. Terus kalian tinggal ulti. Setelah itu kalian skill 3 dulu untuk nge-slow musuhnya. Baru kalian gunakan skill satunya cuy. Jadi gitu ya untuk kombonya si Zax. Dan usahakan yang kalian lock itu MM atau mage musuhnya cuy. Terus kita lanjutin ke counternya. Jadi untuk counternya sendiri ini sebenarnya simple, yaitu hero yang bisa ngejangkau kalian. Contohnya kayak assassin dan yang lainnya, pokoknya yang bisa ngejangkau kalian cuy. Oke, jadi gitu ya untuk penjelasan tentang si Zax ini. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya aja cuy. Tetapi sebelum kita lanjut ke gameplaynya, seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu like, komen, dan subscribe ya cuy, agar kalian gak ketinggalan tips and trick dari channelku ini cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya. Dan untuk gameplaynya sendiri ini sebenarnya simple ya, kayak mage-mage pada umumnya ya. Setelah kalian nge-clear, kalian bantu teman kalian cuy. Soalnya gimana ya, mage itu kan tugasnya hampir sama-sama kayak tank, yaitu harus mengcover tim kalian cuy. Ya kalian tinggal ikutin tanknya aja. Kalau tanknya ke bawah ya kalian bisa ke bawah, tetapi kalau di bawahnya itu sudah ada bantuan dari junglernya juga, kalian bisa bantu fighternya cuy. Jadi gitu ya untuk cara mainnya si Zax sendiri. Oke, ini ada tambahnya, kita usir dulu cuy. Terus setelah itu kita turtle. Dan aku banyak yang lihat kalau banyak yang ngeluh tentang Zax ini, ya entah itu cooldownnya lama ataupun yang lainnya lah. Ya intinya gini, kalau kalian main Zax itu kan soal cooldown kan bisa diakalin kan. Kalian tinggal memakai buku dan fleeting time itu sudah beres cuy. Terus untuk gampang keculik atau gimana, ya itu salah kalian sendiri. Ini kan mage, terus kenapa kalian itu tetap nggak bisa jaga jarak lah? Kan intinya gitu aja. Sebenarnya hero Zax ini menurutku ya masih bagus, tergantung kalian aja cara mainnya kayak gimana ya. Ibaratkan se-OP-OP-nya hero, kalau kalian itu main mage lah ibaratkan, terus nggak bisa jaga jarak, ya tetap aja. Contohnya ini kayak Nana ini kan termasuk hero yang memiliki stun dan ibaratkan OP lah untuk sekarang itu. Tetapi kalau tidak bisa memainkan kan ya juga percuma saja. Ya intinya tergantung pilotnya saja cuy. Dan sadar diri kalau hero mage itu harus di belakang dan yang lainnya kan. Sebenarnya masih enak sih Zax ini, tapi ya gitu, ada yang ngeluh cooldownnya lama dan yang lain-lainnya lah. Terus kalian kan juga mainnya berlima kan. Terus kalau kalian di depan kan pasti ada yang cover juga kan. Ya gimana ya, kalau ada yang ngeluh itu gimana gitu, kok menurutku aneh saja sih. Oke, kita clear minion dulu cuy. Oke, dan enaknya memakai buku itu gini ya, jadi skill satunya itu cepat untuk cooldownnya. Jadi kita itu lebih sering membantu teman kita dan mendapatkan assist. Dan fungsinya assist ini walaupun bukan kill ya, jadi fungsinya assist ini bisa menambahkan gold kalian juga cuy. Walaupun assist ini juga bisa menambahkan gold loh, jangan lupa itu. Jadi semakin kalian itu mendapatkan assist, gold kalian itu semakin banyak. Dan kalau semakin banyak, item kalian pun juga cepat jadinya cuy. Kita ambil ini Pokemon air dulu cuy. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, kita clear dari sini aja. Dan sebenarnya untuk Zax ini juga lumayan nyebelin sih, apalagi kalau ketemu kayak MM gitu.
waduh salah ulti kemana ini, tapi nggak apa-apa. Dan kalau ketemu MM, kalau pas kalian itu mode ulti, MM itu sekali sembur skill kalian itu langsung sekarat loh. Kadang-kadang malah ada yang mati juga cuy kalau ketemu Zac ini. Dan yang kedua, ultinya ini kan juga bisa untuk bertahan ataupun untuk melindungi si Zac ini juga kan. Jadi dibilang enak ya cukup enak sih menurutku untuk Zac ini. Dan dibilang nyebelin ya juga nyebelin. Terus kalau ketemu kayak Harley, terus Harley-nya itu ulti, kalian tinggal ulti aja juga selamat cuy. Jadi kalau dibilang nggak OP sih menurutku ya nggak juga, itu tergantung kalian aja. Kadang-kadang kan jadi nggak OP nya itu kan ya karena gimana ya, gameplaynya sendiri sih. Kadang-kadang ada yang maju-maju nggak jelas kan gitu. Oke, dan menurutku masih enak untuk Zac ini ya. Gimana ya, soalnya dari ultinya itu loh bisa ngelindungin diri. Plus di sini kan untuk sekarang itu kan dipermudah untuk ngaktifin kayak Isper terus flicker. Tapi kalau flicker aku nggak tahu ya, ntar aja mungkin akan aku coba cuy untuk combo flickernya, apakah bisa kayak Odette itu yang pas ulti terus flicker itu kan bisa triple dash kan, triple dash atau double dash, itu double dash. Kalau Zac kan kalau dikasih flicker kemungkinan kan bisa double dash juga kan, kemungkinan. Aku belum pernah coba cuy, tetapi kalau itu emang bisa itu bakal jadi lebih bagus sih Zac ini. Oke, kita lanjutin lagi ke gameplaynya ini cuy. Kalau memakai ya memakai Isper sih ya, ini kan masih bisa dipencet ini untuk Ispernya ya. Oke, dan aku ini baru tahu kalau Zac ini sekarang kayak gitu kan. Dulu itu harus Isper dulu baru ulti kan untuk kombonya, sekarang enggak cuy ya. Mungkin karena enggak laku terus diperbaikilah intinya itu sama Muntun agar ya bisa laku lagi sih. Oke, dan ini goldnya lumayan menang banyak cuy, apalagi ini turretnya belum hancur sama sekali timku. Oke, dan di sini aku belum mati juga cuy. Dan untuk mencari asis itu sangatlah mudah bagi Zac, ditambah item glowing one. Setiap kita menggunakan Johnny itu entah basic attack pun skill kan bisa memberikan efek bakar, dan efek bakar itu bisa menghasilkan asis cuy. Bahkan kalau dipakaikan pada Valir itu bisa mendapatkan kill juga. Oke, kita tunggu di sini. Ini ada siapa ini? Ada Tamus. Oke, kita kasih skill satu aja cuy. Oke, ayo. Nah itu dapat Tamusnya. Oke. Apakah nggak mau ngelord? Sebenarnya ngelord aja sih biar cepet. Dan untuk enaknya lagi itu kalau sudah masuk late game cuy, itu entah kalian itu kepres ataupun kalian menang. Soalnya gini, Zac ini bisa ngelock MM musuh loh ya. Intinya kalian itu bisa ngejangkau MM musuh. Jadi pas war besar itu kalian tinggal taruh skill satunya itu di tengah-tengah war, terus kalian langsung ulti kan. Setelah itu kalian pindahin langsung ke dekat MM cuy, otomatis langsung ke MM nya itu, dan itu akan otomatis paling nggak sekarat. Kalau sekarat kan kemungkinan MM nya nggak bisa bantu kan. Terus yang kedua, kemungkinan MM-nya akan mati cuy. Soalnya kalau sudah masuk late game, damage-nya si Zac ini lumayan sakit juga cuy. Oke, kita nge-push aja cuy. Dan ini kayaknya sih end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Zac cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.